pasti hakim dengan intelijensinya, dengan keilmuan yang hakim miliki, ya saya yakin pasti gugatan ini akan dimenangkan oleh penggugat. Tapi jika sebaliknya itu tidak bisa dibuktikan, alat buktinya tidak ada yang menunjukkan bahwa RG melakukan perbuatan non prestasi, maka itu sulit. Cuman seorang Dr. Fahmi yang sudah punya kualitas sebagai pengacara handal, tidak mungkin dia sekonyong-konyong mengajukan gugatan kalau dia tidak punya bukti, itu aja. Bang, non prestasi maksudnya apa nih Bang yang digugat dari seorang Niki Bang? Padahal kan status dia memang saat itu lagi tahanan Bang, tersangka Bang. Tapi bisa Bang untuk mengajukan seperti itu Bang? Oke, walaupun orang ditahan, kan hak hukum pidana dan hak hukum perdata kan berbeda. Artinya hak hukum keperdataannya dia, walaupun dia ditahan, dia bisa menunjuk lawyer saat ini Bang Fahmi. Dia merasa bahwa ada hak keperdataan dia ternodai, terzolimi oleh tergugat, ya maka dia berhak sebagai warga negara yang baik, yang punya hak hukum equal di depan hukum, ya sebagai warga negara, maka dia bisa mengajukan gugatan seperti hari ini, gugatan One Prestasi. Gugatan One Prestasi ini yang dibahas adalah bagaimana dia membahas yang berkaitan dengan kesepakatan, perjanjian yang sudah disepakati dari awal ternyata tidak direalisasikan atau ada ingkar janji, maka itu gugatan One Prestasi. Bang, perjanjian yang dikatakan satu yang seperti apa Bang? Syaratnya apa aja Bang? Oke. Di dalam pasal 1320 Kitab Undang Hukum Acara Perdata, syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Yang pertama, adanya para pihak. Siapa? Dalam konteks ini pihaknya adalah RN sama RG. Yang kedua, ya, cakap secara hukum. Ini dua orang ini bukan anak kecil atau bukan orang yang dalam inilah orang waras lah, ya kan, sehat walafiat. Yang ketiga, ada objek yang dibicarakannya. Apa objek yang dibahasnya dalam kesepakatan ini? Misalkan skincare, kan ada skincare-nya. Dia pengusaha skincare kan RG. Misalkan tolonglah skincare saya diiklankan supaya lebih banyak peminatnya atau lebih dikenal oleh masyarakat luas gitu. Dan yang keempat, ada klausul yang halal. Artinya yang diiklankan itu adalah sesuatu produk yang nyata produknya, bukan sesuatu yang gaib, tapi ini halal gitu loh. Jadi jika 4 syarat itu terpenuhi, maka sudah masuk unsurnya gitu loh, bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi dasar gugatan One Prestasi. Bang, maaf, mungkin alasan Abang yakin kalau gugatan One Prestasi ini bakal dikabulkan gimana Bang? Alasan utamanya? Kalau saya menilai gini, kita melihat sesuatu itu berdasarkan asas hukumnya, ya kan? Makanya ada asas hukum, siapa yang mendalilkan maka dia harus bisa membuktikan. Dalam konteks ini, NM lagi mendalilkan sesuatu melalui gugatan One Prestasi, ya kan? Ya dia harus bisa membuktikan. Pembuktiannya seperti apa yang tadi? Apakah alat bukti ini kan banyak, misalkan dalam bentuk surat, petunjuk, saksi, ya kan, yang mengetahui tentang mereka ada kesepakatan gitu. Nah itu nanti dibuktikan di dalam proses persidangan. Selama itu bisa dibuktikan di depan hakim, di depan 3 hakim, itu bisa dibuktikan bukti-bukti tersebut, ya dirunutkan gimana historinya, kronologisnya kok bisa terjadi One Prestasi. Saya yakin maka gugatan di kita ini bisa menang dengan syarat yang tadi ya, 1320 Kitab Undang Hukum Perdata. Menarik juga.